Indonesia menjadi pemimpin bagi negara-negara small open economy dalam konteks produk domestik bruto karena cukup berhasil mendorong vaksinasi COVID-19. Pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 diharapkan mencapai konsensus dalam mencapai exit strategi pasca pandemi. Berikut wawancara koresponden Desi Aritonang bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dari Jakarta Convention Center. Dari pembukaan pertemuan pertama, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau First G20 FMCBG, CNN Indonesia berdapat kesempatan untuk mewawancarai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu. Pak Febrio, salah satu yang mengemuka dalam sepekan Finance Track ini adalah exit strategi untuk mengatasi scaring effect selama pandemi ya Pak ya. Jadi PDB kita sekarang 2021 itu kemarin itu sudah membawa kita keluar dari lebih tinggi dibandingkan ekonomi kita di pra-pandemi. Jadi ekonomi kita sekarang 1,6% lebih tinggi daripada kondisi kita di tahun 2019. Negara-negara ini yang dia belum pulih, kenapa? Terutama adalah gara-gara vaksin. Jadi pemerataan vaksin ini yang kita harapkan benar-benar bisa mulai semakin lebih merata. Untuk negara-negara maju, vaksinasi itu sudah di atas 70%. Negara berkembang mayoritas belum. Cover together itu syarat utamanya adalah pulih dari kesehatan dulu. Nah, dalam konteks ini vaksinasi. Pak, beralih ke second FCBD kemarin Pak untuk drafting communique itu. Nah, so far bentuknya seperti apa dan nanti akan dibawa kemana sih Pak isi draft ini? Nah, ini kan menyiapkan draft komunikenya. Jadi ini drafting komunike yang adalah tentunya hasil pembahasan bukan hanya pada hari ini saja. Itu sudah dari sejak Desember. Sebenarnya setiap minggu, setiap waktu itu sudah ada pertemuan-pertemuan yang mengarah ke drafting yang 2 hari terakhir ini. Nah, bahkan sebenarnya kalau dirunut lagi itu juga menyambung dengan komunike yang terjadi tahun-tahun lalu. Seperti tahun lalu ada di Italia. Jadi ini ada kontinuasi. Nah, dalam konteks inilah drafting ini adalah menjadi semacam summary konsensus bersama tentang beberapa topik-topik utama tadi yang kita sebutkan, yang kemudian akan dibacakan besok hari kedua dari FMCBG yang sedang berjalan hari ini. Nah, itu akan digabung antara komunike dari Finance Track yang Menteri Keuangan dan Central Bank ini digabung dengan hasil dari Sherpa Track. Nah, itu akan masuk menjadi Leaders Declaration yang adalah declaration dari leaders dari pemimpin-pemimpin negara-negara G20 ini. Tadi Bapak bicara soal konsensus ya Pak ya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih Pak atau peran konsensus dari 3 topik yang ingin kita dorong nih dalam presidensi ini dan apa yang akan dilakukan setelah terbentuknya konsensus nanti Pak? Sangat penting dan sangat strategis bagi kita. Misalnya tadi saya sebutkan tentang 3 prioritas Bapak Presiden. Kita harapkan dunia itu, paling tidak G20, itu membangun konsensus bahwa kita harusnya berkolaborasi supaya menghindari terjadinya pandemi lagi di masa yang akan datang. Nah, itu yang kita harapkan kita temukan konsensus. Ini memang arahnya kuat ke sana. Tetapi tentunya dalam konteks ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membiayainya. Karena sebenarnya ini kan sangat real, yaitu pertama adalah bagaimana kita menyiapkan sistem kesehatan. Masing-masing negara sudah cukup kuat apa belum. Lalu kedua adalah bagaimana sistem farmasinya. Dalam konteks ini misalnya vaksinasi. Vaksin untuk produksi negara miskin tadi saya sebutkan bahkan vaksinnya sudah diserahkan tapi belum bisa disuntikkan. Sampai sekarang masih di bawah 10% untuk beberapa negara. Nah, ini untuk yang kesehatan. Nah, belum lagi kita bicara digital economy, belum lagi kita bicara dengan transisi energi. Agenda-agenda ini tadi yang strategis bagi arahan Bapak Presiden, tentunya kita akan perjuangkan untuk mendapatkan konsensus, tapi tentunya tidak berhenti di konsensus. Karena justru konsensus itulah yang kemudian membawa aliran modal, membawa aliran resources. Akan ada investasi baru di sektor kesehatan, akan ada investasi-investasi baru di sektor digital economy, akan juga investasi bahkan juga uang yang mengalir, kapital yang mengalir untuk melakukan transisi energi di Indonesia dan di banyak negara. Baik, terima kasih banyak Pak Febrio Kacaribu dari Kementerian Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Semoga apa yang kita harapkan dan berproses dengan lancar ya Pak ya di meeting-meeting di dalam jalur keuangan ini. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.